Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi konten Melek Jumatan. Hari ini pemaknaan khutbah Jumat tanggal berapa nih ya? 29 Agustus 2025. Bismillah nih. Ya, khotib buka khutbah kali ini itu dengan uh, ayat At-Tahrim ayat ke-8 yang bunyinya potongan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan semurni-murninya ini itu potongan ayatnya dan terjemahannya. Jadi kalau bilang sangat mengatakan ya ini taubat ini disebut 2 kali gitu ya, yang dimana tubuh gitu ya, bertobatlah kepada Allah, tubuh ilallah. Nah itu perintah gitu ya, bahwa kita ini sebagai manusia yang memang bukan Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain yang dijaga kemaksumannya, yang dijaga dari kesalahan, dijaga dari dosa. Nah, kita ini punya tempat di setiap kita ya kesalahan gitu ya, yang dimana Allah perintahkan kepada kita itu untuk bertobat gitu ya. Nah, dimana makna tobat ini adalah salah satunya adalah penyesalan gitu ya, penyesalan yang menyebabkan kita meminta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi kesalahan itu. Nah, kemudian dipertebal lagi gitu ya di potongan ayat selanjutnya, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, yang dimana semangat taubat yang semurni-murninya ini ya tentu konsekuensinya adalah dengan tidak melakukan hal yang sama berulang kali di dalam kehidupan kita gitu. Tapi memang yang jadi menarik di yang saya maknai gitu ya, bahwa ini perintah taubat gitu ya adalah untuk orang-orang yang beriman gitu ya, atau lebih tepatnya orang-orang yang memiliki iman. Jadi memang karena konsekuensi iman itu ada ya, konsekuensi iman itu ada 3 gitu ya, di diletakkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan atau amal soleh. Maka memang ini punya kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Tapi tentu dari sini gitu ya, kita bisa pelajari bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah gitu ya, dengan banyaknya gitu ya, banyak tentu kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya gitu ya. Allah masih memberikan pintu taubatnya gitu ya, yang dimana gitu ya, bahkan setiap makhluk yang non manusia ya, seperti langit, seperti bumi, seperti air atau lautan, gunung, itu sebenarnya pingin sekali ya membinasakan manusia gitu, tapi dengan kasih sayangnya Allah, Allah yang maha tahu gitu ya, Allah yang menahan itu semua dan tidak mewujudkan itu semua sekaligus kepada kita yang punya salah ini. Dan juga Rasulullah sebagai suri tauladan kita itu sebetulnya mengajarkan kepada kita gitu ya, bahwa beliau yang dijaga dari kesalahan dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap melakukan ibadah-ibadah yang terkait dengan pertaubatan itu sendiri. Misalnya Rasulullah membaca istighfar sebanyak 100 kali sebagai bentuk kesyukuran sebagai seorang hamba, seperti itu. Nah, ini juga bisa ya saya pribadi memaknai ketika khutbah ini dibacakan dan juga kejadian yang sedang berlangsung
itu cukup relate bahwa uh, taubat gitu ya, dengan kita menyesal melakukan kesalahan dan juga tidak akan mengulanginya itu uh, akan sulit terjadi gitu ya. Bisa jadi pada orang-orang yang memang ya keimanannya tidak terekspresi dalam tiga hal itu gitu ya. Seperti yang saya katakan di awal, dari hati, kemudian ucapan, dan juga perbuatan gitu ya. Makanya kita cukup sering dengar gitu ya, misalnya dalam kejadian yang belakangan ini, pejabat-pejabat minta maaf, atau bahkan ada yang nggak nyebutkan maaf gitu ya. Hanya berbela-sungkawa tapi tidak menyebutkan maaf, ataupun hanya menyebutkan kata maaf tapi tanpa konsekuensi perbuatan-perbuatan tindak lanjut gitu ya. Dari hal-hal yang sebagai konsekuensi keimanan itu sendiri. Ya, jadi bisa kita lihat gitu ya. Oh, kalau tidak ada tindak lanjutnya, berarti ya bisa jadi kita pertanyakan keimanannya, gitu ya, konsistensinya, dan juga kita lihat pasti ke depan berulang lagi seperti itu ya. Seperti yang kita lihat ada 135, kemudian kasus uh, Semarang gitu ya, alfa, beta, dan bla, dan baru saja gitu ya. Allah yarham, semoga uh, Allah karuniakan surga pada yang berjuang di jalannya, dan kita semua yang tapi istiqomah untuk membela yang benar dan menghindarkan diri dari zalim terhadap orang lain maupun makhluk lain, dan juga kita melawan kezaliman itu dengan apa yang kita punya. Terima kasih. Semoga kita yang uh, hadir gitu ya, punya selemah-lemahnya iman, membuktikan keimanan kita itu bisa tetap istiqomah di jalan yang baik dan tetap bisa terus melawan kezaliman dengan cara yang kita punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.